Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini kita rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu secara khusus datang malam hari ini hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan orang yang rindu memuji menyembah Tuhan? Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Percayalah bahwa malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Dan mari saat ini kita buka hati kita, izinkan Roh Kudus berkarya, izinkan Roh Kudus bekerja, menjamah kehidupan kita. Sementara kita memuji, sementara kita menyembah Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini melawat setiap kita. Mari sama-sama satu hati kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami umat-Mu dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan kami datang di tempat ini, di bait-Mu yang kudus. Dan satu yang menjadi kerinduan kami adalah kami mau datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Biarlah setiap kami yang malam hari ini hadir, Engkau temukan bahwa kami sangat-sangat merindukan Engkau dan kami rindu menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya waktu kami mengangkat tangan kami mengangkat suara kami menyembah Tuhan. Ada kasih-Mu, ada kuasa-Mu yang Kau curahkan atas kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang terikat terbelenggu dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami umat-Mu siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama dengan penuh kerinduan akan Tuhan katakan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari dengan segenap hati naikkan pujian, dikatakan walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam Mari yang rindu menyembah Tuhan, angkat suara-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, amin, satu-satunya pengharap. Katakan sampai detik ini, amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sekarang jemaat Tuhan sering angkat suaramu dari awal, katakan dunia berubah, amin. Amin. Kau
setia dalam setiap rencanamu. Kami percaya Tuhan, hidupku dalam mari angkat tangan, mari sembah Dia, katakan sampai detik ini penyertaanmu. Kaulah Tuhan satu-satunya. Lagi semua Tuhan, seri angkat suaramu dengan hati yang bersyukur. Sampai detik ini, penyertaanmu. Katakan satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Mari lebih sembuh lagi, mari angkat kedua tangan, mari menyembah Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu satu-satunya. Lagi angkat segenap hatimu, katakan sampai detik ini ku melihat. Kami bersyukur ya Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Mari angkat suara, mari menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersyukur buat kebaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima hormat, kemuliaan, keagungan. Berkata-kata dalam bahasa Rosyara.
Berapa banyak malam hari ini rindu lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, angkat tanganmu sebagai tanda bahwa engkau rindu lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Ora bakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara karabash. Kiara la bata kara la bata kara la bara 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 la bara. Ora bahara 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 bara la 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 bara. Kiara la bata kara la bara 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 la bara. Kiara la bata kara la bakara la bara la. Malam hari ini kita akan mendengarkan tentang penyembahan menurut generasi muda saat ini. Untuk itu Saudara Juan akan tampil ke depan akan menjelaskan tentang penyembahan menurut generasi muda. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Hari ini tugas saya adalah untuk bicara sedikit soal worship. Dan saya sadar mungkin ada dari antara Anda yang sudah jadi Kristen bahkan lebih lama daripada saya hidup. Tapi tugas saya hari ini sebetulnya bukan untuk kasih pewahyuan yang baru, something yang revelatory, tapi sebagai reminder, friendly reminder aja. Karena mungkin di tengah-tengah kesibukan, apalagi kita sedang ada di tengah-tengah minggu, mungkin kita lupa dengan satu prinsip tentang worship yang satu ini. Well, izinkan saya buka dengan cerita ini. Saya semester 3, Bapak Ibu, dan waktu semester 1 saya itu ada tugas diminta untuk interview orang yang di luar agama saya. Jadi kalau saya Kristen, saya harus interview orang yang non-Christian. Dan saya diminta sebagai narasumber oleh teman-teman saya yang non-Kristen. Dan pertanyaannya itu cukup unik karena polanya sama. Mereka bertanya, gerejamu di mana? Saya sebut YHS di mana? Di Praksis di mana? Di Surabaya Pusat. Tapi ada satu pertanyaan yang ditanyakan cukup berulang, tapi ini ditanyakan dengan orang yang berbeda. Dia bilang seperti ini, gerejamu itu yang tepuk-tepuk tangan ya? Gerejamu itu biasanya antara dua. Bapak Ibu pernah nggak ditanyain dua hal ini? Gerejamu yang tepuk-tepuk tangan atau enggak? Atau gerejamu yang pakai drum atau enggak? Seperti sudah ada dua kategori. Yang pakai tepuk tangan dan yang tidak, yang pakai drum dan atau yang tidak. Tapi apa kata Bible tentang worship? Worship sejak awal itu dimunculkan pertama kali itu waktu Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya, Ishak. Tapi seperti yang Anda dan saya tahu, Yesus sudah dikorbankan di atas kayu salib sebagai korban untuk Anda dan saya. So, apa arti worship hari-hari ini? Kalau Anda tidak keberatan, buka dengan saya di Roma 12 ayat 1. Versi Indonesian Modern Bible bilang seperti ini. Aku menasihati kamu saudara-saudara oleh kemurahan Elohim agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan dikenan Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Saya akan buka versi bahasa Inggris The Message. Bilangnya seperti ini, menarik sekali. Take your ordinary, everyday ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, and walking around life. And place it before God as an offering. Menarik ya? Karena di sini Tuhan gak bilang bawa momen terbaikmu, bawa hidupmu yang paling sempurna. Tuhan bilang yang ordinary, yang biasa-biasa. Tidur, makan, kerja, jalan-jalan, letakkan itu di hadapan
Tuhan. Izinkan saya goncang pemikiran Anda sedikit aja hari ini. Kita sering diajarkan untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan saya setuju. Kita perlu mengerjakan segala sesuatu dengan excellent. Saya setuju. Kita perlu mengerjakan segala sesuatu dengan effort yang terbaik. Saya setuju. Tapi begini, kalau kita cuman kasih Tuhan yang terbaik, maka yang Tuhan dapat cuman yang terbaik. Padahal Tuhan mau semua. Yang Tuhan tebus bukan momen-momen terbaik saja. Yang Tuhan tebus semua. Dan ini justru kabar baik buat kita. Kenapa? Karena mungkin sebagian besar hidup kita biasa-biasa aja. Mungkin hidup kita seperti looping, bangun tidur, pergi ke kamar mandi, sarapan, berangkat kerja, istirahat, kerja lagi, pulang, makan, tidur, dan lain sebagainya. Dan terus berulang. Tapi mungkin lagi hidup kita gak selalu luar biasa dahsyat, yes. Tapi kabar baiknya ada Tuhan yang mau terima kita apa adanya, yang mau terima kita yang biasa-biasa ini. So kita tidak perlu berusaha untuk jadi sempurna, berusaha untuk mati-matian supaya masuk surga. Karena yang sempurna itu sendiri, yaitu Yesus, mati buat Anda dan buat saya. So worship is our response to His grace. Dia sudah kasih semuanya untuk kita, maka kita kasih semuanya untuk Dia. Waktu saya tinggal sedikit, so izinkan saya tutup dengan ini. Kata worship di bahasa Inggris itu, bahasa Inggris kuno dibilangnya dipecah jadi dua kata. Worth dan ship. Kurang lebih spellingnya seperti ini. Worth dan ship. Worth artinya layak atau berharga, dan ship itu kata akhiran untuk keadaan. Dari situ kita dapat kata relationship, artinya hubungan keadaan suatu hubungan. Atau citizenship, maka keadaan suatu kewarganegaraan. Maka kalau boleh saya terjemahkan, kata worship ini artinya keadaan kita mengakui sesuatu itu berharga. Maka pertanyaannya sekarang adalah apa atau siapa yang kita anggap paling berharga? Karena pada akhirnya itu yang akan ngedrive hidup kita. Hari ini lagi-lagi saya bicara soal kendali. Siapa yang kendalikan hidup kita? Saya kerucutkan dua pilihan, Yesus atau yang lain. Karena kalau Yesus yang di hidup kita, Yesus yang paling berharga, maka dia bukan cuma penumpang, dia yang setir hidup kita. Di Heroes waktu 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, saya sempat singgung di Mazmur 23 tentang gada dan tongkat. Kenapa Daud pakai kata menghibur untuk dua benda ini? Padahal kalau dipikir, kalau domba dikasih gada, ditarik seperti ini, dia kan seperti tercekik. Betul ya? Setelah saya coba memahami, mungkin penghiburannya tidak datang dari ditarik. Sebab ini bukan sesuatu yang nyaman, it's not comfortable. Tapi penghiburannya datang dari begini, gembalanya yang baik. Karena kalau kita masih ditarik, kita bisa tahu kita nggak mungkin hilang arah. Kenapa? Ada gembala yang kendalikan hidup kita. So hari ini siapa yang kendalikan hidup kita? Ayat terakhir, Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku, melainkan, baca sama-sama, 1, 2, 3, Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah worship. Bukan lagi aku yang pegang kendali, tapi Kristus yang bukan cuman pegang kendali, hidup di dalamku. Jadi worship bukan cuman sekedar Anda nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, atau Anda kasih yang terbaik, tapi kasih semua. Baik buruknya kita, kendali masa depan kita, semuanya ke tangan Tuhan. As a response untuk kasihnya kepada Anda dan saya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, harusnya kita bangga punya anak muda yang seperti ini ya. Dan bagus. Ternyata memberi yang terbaik. Tuhan enggak kepingin yang terbaik saja, tapi seluruh kehidupan kita. Yang disampaikan Johan tadi itu, Roma 12 ayat 1 itu adalah titik balik kehidupan saya. Ketika ada seorang yang khotbah di sebuah retreat, umur saya 13. Siapa yang mau mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Dan saya Yusak 13 tahun memberi diri. Dan sejak saat itu saya ditangkap oleh Tuhan sampai hari ini. Memberi yang terbaik? Enggak juga. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi sepenuh hidupku ada di dalam kendali Yesus Tuhan. Biarlah message simple pada hari ini sebelum kita masuk lebih dalam penyembahan. Seluruh hidupmu biarlah ada di dalam kendali Kristus Yesus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, tadi Pastor Cornel naikkan satu pujian tentang satu-satunya pengharapan ya. Satu-satunya pengharapan. Pengharapan di dalam Yesus sebetulnya bukan sekedar harapan tetapi jaminan. Katakan bersama saya jaminan. Mazmur 62 ayat 6 berkata, semua membaca. 1, 2, 3. Jiwaku menantikan Elohim saja. Pengharapanku adalah dari Dia. Ya, saudara, banyak orang menaruh harapan itu pada pekerjaan, pada uang, pada relasi, kenalan, orang kaya atau orang berpangkat. Tapi yang sudah makan asam garam dunia tahu bahwa semua itu bisa hilang. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan sejati yang tidak akan pernah mengecewakan. Seperti jangkar di tengah badai. Yesus menahan hidup kita supaya tidak ada satupun yang tenggelam. Tuhan tidak menghendaki satupun saudara tenggelam. Apapun kesulitan saudara, pengharapanmu adalah di dalam Yesus. Naikkan pujian ini, referennya, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Angkat tangan kita. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Saudara sendiri katakan kepada Tuhan, sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Yesus, menyembah Yesus. Masing-masing dengan Tuhan. Jesus, Engkau tidak menghendaki satupun kami tenggelam. Walaupun badai menerpa, Engkaulah pengharapan kami. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka sudah memberi bukan yang terbaik, tetapi seperti pesan yang kami dengar dari anak muda tadi, bahwa Engkau ingin seutuh diri kami. Saat kami bangun, saat kami berjalan, saat kami tidur, saat kami bekerja, Kau yang pegang kendali hidup kami. Dan ketika badai, Engkaulah pengharapan kami. Yang setuju angkat tanganmu saudara. Berkata-kata dalam bahasa roh. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Kami sangat percaya Engkau adalah Tuhan yang layak diandalkan. Kami mau belajar tetap cinta. Kami mau belajar tetap setia. Saudara, iman sejati itu adalah mencintai Tuhan bukan karena keadaan, tetapi karena pribadinya. Kalau saudara mencintai Tuhan karena keadaan baik, itu bukan iman. Iman sejati itu adalah ketika engkau mencintai Tuhan dalam keadaan buruk maupun baik karena pribadinya yang setia, pribadinya yang adalah setia. Sehingga engkau bisa berkata seperti tertulis di Habakuk 3:17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan juga pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun gagal, dan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungannya, dan tidak ada lembu di dalam kandang. Namun aku akan bersukacita di dalam Yahweh. Aku akan bergembira di dalam Elohim keselamatanku. Itulah iman. Saat penghasilan menurun, saat yang kau punyai sempat dirampas dan hilang,
kasih kita pada Tuhan tidak boleh bergantung pada situasi. Meski doa belum terjawab, mujizat belum kelihatan, kita memilih untuk tetap, aku mau dengan Yesus, aku mau belajar setia. Seorang sahabat sejati tetap tinggal meski keadaan sulit. Begitu juga kita memilih tetap, aku mau dengan Yesus saja. Karena Dia telah lebih dahulu setia kepada kita. Ada seorang anak muda yang kehilangan pekerjaannya saat situasi sulit. Banyak tawaran kompromi datang supaya dia tinggalkan Yesus, supaya dapat bekerja. Tetapi dia berkata, aku mau tetap cinta, aku mau tetap setia. Aku gak akan mau tinggalkan Yesus. Dalam waktu yang singkat, Tuhan bukakan pekerjaan baru yang jauh lebih baik. Faith is not moved by circumstances. It is anchored in the unchanging love of Jesus. Biarlah kita berkata, aku mau tetap cinta, aku tetap setia. Ungkapkan itu dari hatimu kepada Tuhan Yesus sekarang di now malam hari ini. Silakan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan dari hatimu, saudara. Ku tetap cinta. Tuhan Yesus, Engkau mendengar anak-anak-Mu. Ku tetap cinta. Mereka dengan tulus berkata kepadamu. Engkau mendengar, surga mendengar. Mereka serius ya Tuhan. Tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak
Tuhan menjamah saudara. Sementara engkau menyanyi, menyembah, jamahan Tuhan atas hidupmu. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Tuhan disenangkan dengan pujianmu saudara. Haleluya. Ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Dia hadir di tengah-tengah kita. ku balas Yesus. apa yang ku miliki. Yesus. Ku persembahkan seluruh biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tadi kita nyanyi di lagu yang pertama bahwa semua saudara ini sepakat ya bahwa kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Dan orang yang menaruh harap kepada Yesus, kita sudah nyanyikan pujian yang kedua, tetap setia. Karena acap kali jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Kita maunya cepat. Tuhan punya waktu yang tepat. Jadi mesti harus tetap cinta, tetap setia. Dan sekarang perhatikan saudara, di pujian yang ketiga ini. Pertolongan Tuhan itu pasti datang. Dalam nama Yesus. Katakan bersama saya, pertolongan Tuhan pasti datang. 1, 2, 3. Aku pasti ditolong Tuhan. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2 berkata begini. Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Tuhan tidak hanya menolong sekali, tapi yakinlah Dia menolong selalu. Dan Dia setia sampai akhir. Pertolongan manusia terbatas. Tapi Yesus penolong yang setia. Kalau saudara umurnya sudah banyak, saudara akan bisa berkata banyak tentang pertolongan Tuhan. Pak Yohanes sudah umurnya lebih banyak dari saya. Saya 65. Saya bisa menyaksikan kepada saudara pertolongan Tuhan itu begitu banyak dan tak terbatas. Pertolongan manusia terbatas, tapi Yesus penolong yang setia. Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah salah. Pertolongan yang harusnya pada saya, lalu salah alamat,
diberikan kepada orang lain. Enggak, dia enggak pernah salah. Jadi kalau ada teman saudara sepertinya dapatkan pertolongan, jangan saudara bertanya begini, apa enggak Tuhan enggak salah ya? Enggak salah alamat ya? Itu mungkin doaku terjawab, tapi salah alamat ke sana. Enggak. Tapi itu baik. Tunggu, Tuhan bisa memberi pertolongan yang jauh lebih baik dari itu. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Naikkan pujian ini, Dia penolong yang setia. Haleluya. Saat ku berjalan, dari hatimu saudara, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. amin. Kau lebih sanggup. Amin. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, Bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. kasih-Mu menerangilah. Terima kasih untuk kasih-Mu menerangi langkah kami ya Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, karena penyertaan-Mu. Haleluya. Kau bersamaku. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Yang setuju itu angkat tanganmu saudara. Dia lebih tahu, Dia lebih sanggup. Ayo berserah, berserah, berserah. Percaya, percaya, percaya. Kami percaya. Yesus, Yesus. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Semua mengangkat tangan. Haleluya. Kau lebih yang terbaik bagiku. Sanggup pulihkan hidupku. Ku Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Lebih kuat lagi. Saudara sendiri katakan, Kau lebih. Tidakkah kau rasakan lawatan Tuhan? Oh, haleluya, haleluya. Pulihkan kami ya Tuhan. Sekali lagi dengan lembut, saudara sendiri katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih Tahu
Ya Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Ya Tuhan Yesus. Masing-masing menyembah, masing-masing bebaskan dirimu untuk berkata-kata dengan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Biarlah rohmu menyala-nyala, sembahlah Dia. Sembahlah Dia di dalam roh. Kami menyembah Yesus, kami menyembah Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Jesus, Jesus. Jesus. Mari katakan bersama saya 3 kalimat, 3 kata ini. Yesus, we love you, thank you. Dengan suara yang kuat. Tirukan bersama saya. Yesus! Sekali lagi. Yesus! We love you. Thank you. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lebih kuat lagi dari itu. Lebih kuat lagi dari itu. Paling keras. Yesus, we love you. Thank you. Kami ada karena pertolongan-Mu. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
God is not only with you in the good times. He is your faithful helper in the valleys of life. Tuhan tidak hanya menyertaimu di waktu yang baik, tetapi Dia adalah penolong yang setia, bahkan ketika engkau ada di lembah kehidupan. Dan orang-orang yang pernah ada di lembah dan sudah ditolong, engkau bisa berteriak, Yesus, we love you, thank you. Dan kalau mungkin ada dari antaramu yang masih di lembah, engkau mengucapkan ini, itu perkataan iman. Ini anakku masih di lembah, kok sudah thank you sama aku? Jadi seperti yang kau imani, jadi yang seperti yang kau percayai. Mari bersorak-sorai meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Di luar batas pikiran. Tak terbayangkan, tak terpikirkan, bagaimana caramu menyembuhkanku. Tak ku mengerti, tak mampu ku selami, bagaimana caramu memulihkan hidupku. Di luar batas pikiranku. Amin, amin. Agar semua takjub melihat kuasa-Mu nyata di hidupku. Di luar batas pikiranku, cara ajaib-Mu menolongku. Agar semua kemuliaan ku persembahkan bagi-Mu. Ada yang bertanya begini saudara, ngapain sih mesti harus nyanyi? Dan orang yang bertanya begitu, itu biasanya nggak ikut nyanyi. Padahal Yesus bertanya, apa yang engkau ingin aku perbuat padamu? Kalau dia diam saja, keliru. Dia mesti ngomong, aku ingin melihat. Dan Yesus mau dan Yesus mampu. Tapi orang ini ngomong. Karena itu saudara, kalau ketika saudara ngomong, dilantunkan dalam lagu, itu seperti orang ini ngomong kepada Tuhan Yesus, ditawari. Lalu kemudian engkau ngomong dalam lantunan lagu, di luar batas pikiranku, caramu ajaib menolongku. Wah, keren sekali. Jadi seperti yang kau ucapkan itu. Sebab itu ketika engkau ikut now, itu ngomong dengan hati. Karena dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau ngomong, engkau diselamatkan. Selamatlah hidupmu, selamatlah keluargamu, selamatlah kesehatanmu. Di luar batas pikiranku, cara ajaib-Mu menolongku. Agar semua takjub melihat kuasa-Mu nyata di hidupku. Katakan. Di luar batas pikiranku, ajaib. cara ajaib-Mu menolongku. Agar semua kemuliaan ku persembahkan bagi-Mu. Paling kuat nyanyi. Di luar batas pikiranku, cara ajaib-Mu menolongku. Agar semua takjub melihat kuasa-Mu nyata di hidupku. Di luar
persembahkan bagimu. Ayo angkat tangan semua. Ucapkan. Di luar batas pikiranku, Haleluya. agar semua kau cuma kuasa-Mu nyata di hidupku. Di luar batas pikiranku, cara ajaib-Mu menolongku. Agar semua kemuliaan ku persembahkan bagimu. Agar semua kemuliaan, Agar semua kemuliaan ku persembahkan. bagi. Agar semua kemuliaan, ku persembahkan bagi. Agar semua kemuliaan ku persembahkan bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan saling mendoakan berdua atau bertiga. Tapi sebelum itu saya ingin saudara simak ini. Kalimat ini. When you come to the end of your reasoning, you are just at the beginning of God's miracles. Kita masuk dalam doa dengan pemahaman ini. Kalau engkau sudah nggak punya alasan lagi, datang kepada Tuhan sudah nggak ada. Sepertinya sudah nggak ada alasan doaku dijawab. Sudah nggak ada lagi, sudah begitu lama, sudah begitu bertalu-talu, sudah dengan segala macam cara. When you come to the end of your reasoning, nggak ada alasan lagi. Dan ketika itu adalah awal dari mujizatmu. Suami istri saling mendoakan, silahkan. Dengan sebelah saudara, saling mendoakan. Doakan supaya Tuhan menjamah dan menolong. Supaya mereka terus menyala-nyala karib dengan Tuhan. Doakan kesehatannya, keluarganya, keuangannya dalam nama Yesus.
mendengar Tuhan doa anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini Kamis 2 Oktober. Doa mereka dicatat. Dan Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Yang yakin angkat tangan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Haleluya. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Coba kalau saya tanya kepada saudara, pernah nggak saudara selama hidup ini engkau kehilangan sesuatu? Pernah nggak? Bu Lingga berkata pernah. Yang pernah lagi angkat tangan tinggi-tinggi yang pernah. Saya pernah kehilangan kakak perempuan saya. Saya punya kakak perempuan, tapi umur 37 dipanggil Tuhan. Merasa kehilangan, karena satu-satunya kakak perempuan. Saudara mungkin kehilangan yang lain. Saya pernah kehilangan rekan kerja yang kemudian salah pengertian, bla bla bla, akhirnya pergi. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, kehilangan untung, kehilangan berbagai macam. Selama kita punya Yesus, kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, hilang. Tetapi Elohim adalah gunung batu dan bagianku untuk selama-lamanya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, kehilangan ini, kehilangan ini. Kehilangan daging, kehilangan hati yang dia cintai. Habis lenyap. Pemazmur berkata, Tuhan masih ada, dan itu adalah jaminan pemulihan. Bisa dipulihkan. Kehilangan bisa terjadi, tapi kabar baiknya selama kita masih punya Yesus, kita masih punya segalanya. Seorang anak saudara yang kehilangan mainannya tetap aman karena masih punya ayah yang setia, yang kaya. Anaknya Gary misalnya, kehilangan mainan. Anaknya Billy misalnya, nggak punya mobil. Ternyata omanya kaya, dibelikan mobil sama omanya, Oma Yuni. Tadi saya lihat, kok ada mobil baru L88 Yun. Oh itu tuh. Nah ini Oma yang diberkati. Kalau engkau kehilangan, anak kehilangan ayahnya tetap support. Anak ini aman. Kau sekarang kehilangan apa? Kau punya bapak yang setia.
engkau masih punya Tuhan, masih punya segalanya. Ada seorang pengusaha bangkrut total. Semua hilang. Tapi dia berkata, aku masih punya Tuhan. Beberapa tahun kemudian Tuhan pulihkan usahanya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Mustahil? Tidak. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Is there anything too difficult for me? Apakah ada segalanya yang terlalu sukar bagiku? Jawabannya adalah apa? Tidak ada. Tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan menolong, memberkati, memberikan mujizat kepada kita semua. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. 3 kata tadi ucapkan dengan suara keras. Yesus, we love you. Thank you. 1, 2, 3. Kurang panjang. Yesus, we love you. Thank you. Lebih keras lagi. Jesus, we love you. Thank you. Mari tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Yes. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Iman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Saudara Tuhan. sendiri katakan, Aku Tuhanku. benar Tuhan. Yesus kekuatan. Aku masih punya